Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Zain Nazara dengan NPM 24781067. Saya Eka Nusani dengan NPM 24781070. Saya Sania Karima dengan NPM 24781087. Di sini kami akan membuat video tentang sistem perpustakaan. Ya, selamat menonton. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai flowchart sistem perpustakaan. Proses pada flowchart ini dimulai dari start ketika pengguna membuka sistem dan melakukan login. Sistem kemudian menerima dan memvalidasi data login. Jika login tidak valid, pengguna akan diminta untuk mengulang login. Jika login valid, sistem akan menampilkan katalog buku. Setelah berhasil login, pengguna dapat mencari buku dan melihat ketersediaan buku. Apabila buku tidak tersedia, maka proses akan berakhir. Namun, jika buku tersedia, pengguna dapat mengajukan peminjaman buku. Sistem kemudian menerima permintaan peminjaman, mencatat transaksi, dan menyimpan informasi tanggal jatuh tempo ke dalam database. Ketika telah sampai pada masa pengembalian, sistem akan mengecek apakah buku masih ada atau hilang. Jika buku ada, sistem akan memindai buku pengembalian, memperbarui status buku menjadi tersedia, dan mengecek keterlambatan pengembalian. Jika tidak terjadi keterlambatan, maka proses pengembalian selesai. Namun jika terjadi keterlambatan, sistem akan menghitung denda, menghasilkan tagihan denda, melakukan konfirmasi pembayaran, lalu menyimpan riwayat denda ke dalam database. Apabila buku tidak ada atau hilang, pengguna dapat melaporkan kehilangan buku dengan mengisi dan mengirim form kehilangan. Sistem akan menerima dan memvalidasi data form kehilangan. Jika data tidak valid, form akan ditolak dan sistem akan menampilkan notifikasi penolakan. Jika data form valid, sistem akan menghitung biaya kehilangan, menghasilkan tagihan, melakukan konfirmasi pembayaran, kemudian memperbarui status pembayaran dan menyimpan riwayat kehilangan ke dalam database. Seluruh data transaksi, baik peminjaman, pengembalian, denda maupun kehilangan, akan tersimpan di database. Proses kemudian berakhir di end. Flowchart ini menggambarkan alur kerja sistem perpustakaan secara menyeluruh. Mungkin mulai dari login, peminjaman buku, pengembalian, hingga penanganan keterlambatan dan kehilangan buku. Mungkin cukup sekian penjelasan flowchart dari saya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai IRD dari sistem perpustakaan. Pada IRD ini terdapat beberapa entitas utama yang saling berhubungan untuk mengelola sistem perpustakaan, yaitu ada anggota, petugas, buku, peminjaman, detail peminjaman, pengembalian, kehilangan, dan pembayaran. Yang pertama di sini ada tabel anggota. Pada tabel anggota ini menyimpan data pengguna perpustakaan seperti ID anggota sebagai primary key-nya, nama, NPM, jurusan, username, password, email, dan nomor HP. Anggota dapat melakukan peminjaman buku, pengembalian, pelaporan kehilangan, dan pembayaran. Selanjutnya ada tabel petugas. Pada tabel petugas berisi data petugas perpustakaan dengan ID petugas sebagai primary key, nama petugas, username, dan password. Petugas bertugas memproses peminjaman, pengembalian, dan transaksi lainnya. Selanjutnya pada tabel buku ini menyimpan informasi buku seperti ID buku sebagai primary key-nya, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, stok, dan status buku. Buku dapat dipinjam oleh anggota dan tercatat dalam detail peminjaman. Selanjutnya ada tabel peminjaman. Pada tabel peminjaman mencatat transaksi peminjaman buku, memiliki ID peminjaman sebagai primary key, serta foreign key-nya ada ID anggota dan ID petugas. Atribut lainnya meliputi tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, tanggal kembali, dan status peminjaman.
Selanjutnya ada tabel detail peminjaman. Pada tabel detail peminjaman berfungsi sebagai penghubung antara peminjaman dan buku. Terdiri dari ID peminjaman dan ID buku sebagai primary key-nya, sekaligus foreign key-nya, jumlah buku yang dipinjam. Dengan tabel ini, satu transaksi peminjaman dapat mencangkup lebih dari satu buku. Selanjutnya, tabel pengembalian. Pada tabel pengembalian mencatat proses pengembalian buku. Ini ada ID pengembalian sebagai PK-nya, lalu ada foreign key-nya, ID anggota, ID peminjaman, dan ID petugas. Lalu atribut lainnya adalah tanggal pengembalian dan denda jika terjadi keterlambatan. Selanjutnya ada tabel kehilangan. Pada tabel kehilangan digunakan untuk mencatat laporan buku yang hilang, terdiri dari ID kehilangan sebagai primary key serta foreign key-nya ID anggota dan ID buku, dilengkapi dengan tanggal laporan dan status. Selanjutnya ada tabel pembayaran. Pada tabel pembayaran mencatat transaksi pembayaran denda atau kehilangan buku, memiliki ID pembayaran sebagai primary key serta foreign key-nya ID peminjaman, ID anggota, dan ID kehilangan. Atribut lainnya meliputi jenis pembayaran, jumlah pembayaran, tanggal bayar, dan status pembayaran. Nah, IRD ini menggambarkan alur sistem perpustakaan secara lengkap, mulai dari pendataan anggota dan buku, proses peminjaman dan pengembalian, hingga penanganan kehilangan dan pembayaran, sehingga data dapat terkelola dengan rapi dan terstruktur. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan IRD dari saya. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan DFD Sistem Perpustakaan yang terdiri dari DFD level 0 dan DFD level 1. Diagram ini menggambarkan alur data antara pengguna dengan sistem perpustakaan. Pertama, kita lihat DFD level 0. Pada level ini, sistem digambarkan secara umum sebagai satu proses utama, yaitu sistem perpustakaan. Terdapat dua entitas luar, yaitu mahasiswa dan petugas. Mahasiswa berinteraksi dengan sistem untuk login, pendaftaran, peminjaman buku, pengembalian buku, dan pembayaran denda. Sementara itu, petugas berinteraksi dengan sistem untuk validasi pendaftaran, mengeluarkan kartu anggota, mengelola laporan peminjaman, mengelola laporan pengembalian buku, dan mengelola data denda. DFD level 0 ini menunjukkan hubungan utama antara pengguna dan sistem tanpa detail proses di dalamnya. Selanjutnya adalah DFD level 1 yang merupakan penguraian dari proses sistem perpustakaan menjadi beberapa proses yang lebih rinci. Proses-proses tersebut antara lain, yang pertama adalah login. Mahasiswa memasukkan username dan password ke sistem. Kemudian petugas atau sistem melakukan validasi untuk memastikan data login benar. Kedua, pendaftaran anggota. Mahasiswa mengajukan pendaftaran anggota dengan mengisi data yang diperlukan. Petugas akan melakukan validasi data, pendaftaran, dan penyimpanannya ke dalam sistem. Ketiga, peminjaman buku. Mahasiswa menunjukkan kartu anggota untuk meminjam buku. Sistem mencatat data peminjaman dan menghasilkan laporan peminjaman buku yang dapat dilihat oleh petugas. Keempat, pengembalian buku. Mahasiswa mengembalikan buku dengan menunjukkan kartu anggota. Sistem mencatat data pengembalian dan menghasilkan laporan pengembalian buku. Kelima, denda. Jika terjadi keterlambatan pengembalian buku, sistem akan menghitung denda. Data denda ini dicatat dan dapat dilihat oleh petugas melalui laporan. Dan terakhir adalah laporan. Petugas menerima laporan peminjaman, pengembalian, dan denda sebagai bahan monitoring dan pengelolaan perpustakaan. Dengan adanya DFD level 0 dan level 1 ini, alur sistem perpustakaan dapat dipahami dengan lebih jelas, mulai dari interaksi pengguna hingga proses pengelolaan data di dalam sistem. Demikian penjelasan mengenai DFD sistem perpustakaan. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan DFD Sistem Perpustakaan yang terdiri dari DFD level 0 dan DFD level 1. Diagram ini menggambarkan alur data antara pengguna dengan sistem perpustakaan. Pertama, kita lihat DFD level 0.
Pada level ini, sistem digambarkan secara umum sebagai satu proses utama, yaitu sistem perpustakaan. Terdapat dua entitas luar, yaitu mahasiswa dan petugas. Mahasiswa berinteraksi dengan sistem untuk login, pendaftaran, peminjaman buku, pengembalian buku, dan pembayaran denda. Sementara itu, petugas berinteraksi dengan sistem untuk validasi pendaftaran, mengeluarkan kartu anggota, mengelola laporan peminjaman, mengelola laporan pengembalian buku, dan mengelola data denda. DFD level 0 ini menunjukkan hubungan utama antara pengguna dan sistem tanpa detail proses di dalamnya. Selanjutnya adalah DFD level 1 yang merupakan penguraian dari proses sistem perpustakaan menjadi beberapa proses yang lebih rinci. Proses-proses tersebut antara lain, yang pertama adalah login. Mahasiswa memasukkan username dan password ke sistem. Kemudian petugas atau sistem melakukan validasi untuk memastikan data login benar. Kedua, pendaftaran anggota. Mahasiswa mengajukan pendaftaran anggota dengan mengisi data yang diperlukan. Petugas akan melakukan validasi data, pendaftaran, dan penyimpanannya ke dalam sistem. Ketiga, peminjaman buku. Mahasiswa menunjukkan kartu anggota untuk meminjam buku. Sistem mencatat data peminjaman dan menghasilkan laporan peminjaman buku yang dapat dilihat oleh petugas. Keempat, pengembalian buku. Mahasiswa mengembalikan buku dengan menunjukkan kartu anggota. Sistem mencatat data pengembalian dan menghasilkan laporan pengembalian buku. Kelima, denda. Jika terjadi keterlambatan pengembalian buku, sistem akan menghitung denda. Data denda ini dicatat dan dapat dilihat oleh petugas melalui laporan. Dan terakhir adalah laporan. Petugas menerima laporan peminjaman, pengembalian, dan denda sebagai bahan monitoring dan pengelolaan perpustakaan. Dengan adanya DFD level 0 dan level 1 ini, alur sistem perpustakaan dapat dipahami dengan lebih jelas, mulai dari interaksi pengguna hingga proses pengelolaan data di dalam sistem. Demikian penjelasan mengenai DFD sistem perpustakaan. Terima kasih. Pada video ini, saya akan menjelaskan rancangan UI UX Sistem Informasi Perpustakaan yang dibuat berdasarkan diagram ERD dan DFD. Rancangan UI UX ini disesuaikan dengan alur data pada DFD level 0 dan level 1, sehingga setiap tampilan yang ada pada sistem merepresentasikan proses yang berjalan di dalam sistem. Selain itu, struktur data yang digunakan juga telah disesuaikan dengan ERD, sehingga data yang ditampilkan dan diolah pada antarmuka sistem tetap konsisten dan terintegrasi. Tampilan awal sistem dirancang sebagai akses utama penggunaan di dalam sistem. Dari halaman ini, penggunaan dapat masuk dan mulai berinteraksi dengan fitur-fitur yang tersedia. Alur berpindah antar muka dibuat sederhana agar penggunaan dapat memahami sistem tanpa mengalami kesulitan. Setiap halaman pada sistem dirancang untuk mendukung proses yang terjadi di dalam sistem sesuai dengan alur DFD. Data yang dimasukkan melalui tampilan antarmuka akan diproses oleh sistem dan disimpan sesuai dengan rancangan basis data pada ERD. Dengan demikian, tidak ada data yang terlepas dari alur sistem yang telah dirancang. Desain antarmuka dibuat dengan tampilan yang sederhana, konsisten, dan mudah digunakan. Penempatan menu dan tombol disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan agar proses penggunaan sistem dapat dilakukan secara efisien dan tidak membingungkan. Secara keseluruhan, UI UX Sistem Informasi Perpustakaan ini dirancang sebagai penghubung antar pengguna dan sistem, di mana setiap tampilan yang ada telah disesuaikan dengan alur data pada DFD serta struktur data pada ERD, sehingga sistem dapat berjalan secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terima kasih. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di semester depan.